Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Hai guys, kita bersyukur kita boleh bertemu lagi walaupun dalam ibadah prank secara online. Kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Dan saya yakin semua teman-teman dimanapun kalian berada, kalian dalam anugerah Tuhan, kalian semua dalam perlindungan Tuhan. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita juga masuk di dalam persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Selama tahun yang lalu di masa-masa sulit selama pandemi, kami merasakan Tuhan tidak meninggalkan kami, sehingga kami juga boleh memasuki tahun ini, tetap bersama-sama juga dengan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini, biarlah sungguh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami juga boleh bersekutu hanya melalui online ini, tetapi kami juga bisa merasakan kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang boleh melawat kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, kita akan mengangkat pujian ini yang akan kita pujikan bersama-sama. Biarlah pujian ini menjadi satu komitmen kita, syukur kita kepada Tuhan. Thank you, Lord. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh sungguh memberkati kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami, biarlah sungguh terfokus untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan dari Lukas pasalnya yang ke-19. Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Kalian mungkin kalau seandainya melihat HP saat ini online, mungkin kalian harus mengambil Alkitab kalian, ya. Ayat 36, Lukas 19, saya akan bacakan di ayat 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-murid itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Teman-teman, ada seorang anak muda yang rela berangkat sampai ke luar negeri untuk menyaksikan sang idola untuk show di luar negeri. Jadi dia rela buka uang tabungannya, ya, untuk dia boleh membeli tiket, mengurus paspor untuk dia bisa menyaksikan sang idolanya tampil. Dan kita tahu banyak orang terobsesi dengan orang-orang tertentu, artis-artis tertentu, sehingga mereka mengidolakan orang itu, menyanjung-nyanjung orang itu. Sampai penampilannya pun terkadang bisa ikut-ikut dari sang idola itu, ya. Kehidupannya terobsesi seperti sang idola. Bahkan di kamarnya pun, ya, di kamarnya pun ada gambar-gambar dari sang idola. Foto profilnya, baik WA, baik juga Line atau apapun itu, dan bahkan mungkin di laptopnya jadi screensaver dan bahkan juga jadi wallpaper dari desktop. Sang idola ini mempengaruhi kehidupan anak-anak remaja saat ini. Kalau saya tidak tahu, mungkin idola kalian ini artis, penyanyi, pemain sinetron, ataupun juga mungkin juga ada tokoh politik, atau bahkan juga mungkin juga ada musisi, ya, dan siapapun itu. Raja pop, ya, Michael Jackson. Kita tahu pada bulan Juni 2009 dia meninggal dunia. Dan banyak orang fansnya yang terobsesi dengan Michael Jackson. Lebih kurang ada 12 orang beberapa minggu setelah kematian Michael Jackson. Mereka mati bunuh diri. Mereka terlalu mengidolakan daripada Michael Jackson itu sendiri. Sampai mungkin dari segi penampilan, dari segi gaya, mereka betul-betul mengikuti daripada sang idola ini. Teman-teman, kalau kita melihat teks ini pada saat Yesus masuk ke Yerusalem menjelang kematian dan kebangkitannya, di sini banyak sekali orang yang mengidolakan Yesus. Mereka melihat Yesus yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan, yang pengajarannya juga berbeda, ya. Mereka mengeluk-elukan Yesus sebagai idola mereka. Pakaiannya dilepas, dijadikan alas untuk Tuhan Yesus bisa berjalan di situ. Daun-daun palem ditaruhnya supaya pada waktu Tuhan Yesus juga melewatinya di atas keledai, ya, di atas keledai. Dan
Mereka mengeluh-elukan, Hosana, Hosana. Teman-teman, di Yerusalem pada waktu itu adalah merupakan satu pusat agama, dan di situ ada bait Allah, ya. Di situ ada bait Allah. Di Yerusalem itulah Tuhan Yesus juga dielu-elukan. Di Yerusalem itu juga Tuhan Yesus pernah marah waktu dia menyucikan bait Allah, oleh karena orang berjual beli di situ, ya. Banyak orang yang mengidolakan Yesus pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus lihat, dia juga setelah itu dia juga sedih. Karena di Yerusalem itu juga dia menjalani penyalipan dan dia dipermalukan di Yerusalem sambil dia menuju ke Bukit Golgota. Orang-orang banyak pada waktu itu mengangkat perkataan Hosana, Hosana. Tapi bisa saja dalam waktu berikutnya orang-orang ini adalah orang-orang yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Teman-teman, Lose tidak tahu idola kalian siapa. Tetapi bila kita melihat ini, Yesus yang adalah Allah kita, yang menciptakan kita, yang memberkati kita, tidakkah kita mengidolakan dia? Tidakkah kita menyanjung dia? Tidakkah kita menghormati dia dan mengagungkan dia? Sampai pada akhirnya kita bisa terobsesi ingin menjadi seperti Yesus. Bahkan kalau bisa dinding kamar kita yang mungkin dari idola-idola artis bisa kita turunkan dan kita ganti dengan gambar Kristus. Kita manusia terkadang seperti bangsa Israel mengharapkan yang kelihatan, ya. Bangsa Israel waktu itu mengharapkan Allah yang kelihatan, sehingga mereka menaruh anting-anting cincin mereka. Mereka membuat patung lembu emas yang mereka ingin Allah itu menyerupai sesuatu. Teman-teman, dalam hal ini Lose ingin, walaupun juga kalian tidak melihat Yesus itu, tapi kalian bisa merasakan penyertaannya. Kalian bisa merasakan perlindungannya. Oleh karena itu, Lose ingin kalian mengidolakan Yesus yang adalah Allah yang mengasihi kalian. Sang idola kalian pada waktu itu baik dalam perjalanannya, tapi bisa saja sang idola itu mengecewakan kalian. Contoh, ada beberapa artis Korea yang boleh dikatakan dia bunuh diri, ya. Masih muda. Ada juga artis-artis yang menjadi idola para remaja. Kehidupan keluarga mereka hancur. Tidak ada yang bisa dicontoh. Tapi Yesus adalah satu sosok yang perlu kalian idolakan. Sempurna dan kehidupannya memberkati dan menjadi berkat. Teman-teman, Lose ingin dalam perenungan singkat ini melihat bagaimana orang-orang yang waktu itu mengagungkan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang juga bisa saja dalam waktu penderitaan Tuhan Yesus mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Lose ingin Yesus kalian tetap idolakan di sepanjang kehidupan kalian. Yesus tetap kalian idolakan. Tetap kalian sembah, tetap kalian contoh, dan tetap kalian agungkan. Kalian tidak meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Dan Lose ingin kalian tidak menjual Tuhan. Kalian tidak mengkhianati Tuhan. Hanya mungkin karena pekerjaan, mungkin karena kekasih, mungkin apapun itu, kalian meninggalkan Tuhan. Lose ingin kalian tetap mengidolakan Yesus sebagai sang idola kalian, sehingga itu terpancar dari kehidupan kalian yang rindu selalu bertemu dengan Yesus dalam setiap ibadah dan persekutuan yang ada. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Jadikan Yesus idola kalian. Jadikan Yesus sahabat kalian. Jadikan Yesus adalah teman dalam kehidupan kalian yang selalu hadir. Idola kalian di bumi tidak akan bisa hadir,
pada waktu kalian sakit, pada waktu kalian bergumul. Tapi Tuhan Yesus, sang idola yang selalu hadir dalam kehidupan kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus sebagai sang idola kami yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Waktu kami susah, waktu kami bergumul, waktu kami sedih, waktu kami sedang-sedang pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menolong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, Lose ingin kalian tetap mendoakan pelayanan remaja ini. Beberapa program yang sudah ada di depan, yang sudah kita atur ya di dalam PUK kemarin, tahun lalu kita sudah buat, dan biarlah ini boleh sungguh memberkati dan boleh berjalan dengan baik. Dan doakan tetap teman-teman yang saat ini, teman-teman remaja yang hanya bisa belajar juga tetap melalui online. Kita tetap berdoa agar sungguh Tuhan menolong, tidak membuat mereka jenuh, bete ya. Tapi kita tetap berdoa agar sungguh Tuhan memberkati mereka tetap semangat dan bahkan Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Lose ingin kalian sungguh-sungguh ada waktu untuk tetap mendoakan teman-teman kalian, persekutuan remaja yang ada di gereja kita. Sehingga kalian tidak hanya doa itu saja mungkin waktu mau tidur ataupun makan, tapi kalian tidak pernah menyisihkan waktu untuk berdoa untuk remaja-remaja kita yang di gereja dan juga bahkan juga pelayanan remaja ini. Lose ingin dalam beberapa waktu ke depan ada satu beban untuk kalian tetap mendoakan ini. Ya. Jadi Lose ingin juga supaya kalian juga ada beban dan concern untuk tetap berdoa. Persekutuan remaja ini, baik Lose sebagai pembina dan juga program-program yang kita sudah buat, biarlah sungguh Tuhan tolong. Lose akan berdoa dan kalian boleh mendukung dan mengaminkan doa Lose. Setelah itu kita akan tutup persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh bersekutu malam hari ini. Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan menolong kami. Sehingga kami mempunyai komitmen untuk sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai idola kami. Tuhan, kami menyerahkan kembali kami semua yang saat ini hanya bisa belajar dari rumah. Kami tidak tahu masa pandemi ini selesai atau tidak. Tetapi kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, agar sungguh Tuhan tetap memberikan kami semangat dan sukacita. Kami terkadang bete dan juga malas oleh karena kami tidak bisa bersosialisasi dan bertemu dengan teman-teman kami di sekolah. Tetapi Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami untuk kami tetap semangat dan juga bersukacita di dalam menjalani masa-masa ini. Berkati persekutuan kami Tuhan Yesus, yang kami hanya bisa menyaksikan hanya melalui online. Tetapi Tuhan Yesus tolong kami, pelayanan-pelayanan ini boleh sungguh memberkati kami dan memberikan kami hal-hal yang juga boleh menyegarkan kerohanian kami. Dan biarlah kami juga semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Dan bahkan seperti firman Tuhan ini, kami mengidolakan Tuhan yang adalah Allah yang selalu memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan waktu ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami. Memberkati kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biarlah kasih anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa memberkati teman-teman sekalian. Mulai dari saat ini dan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Sampai di sini persekutuan prank kita. Sampai bertemu minggu depan dalam persekutuan prank berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
is no mountain too high. We can't reach the top. There is no ocean too wide that we cannot cross. With Jesus, there is nothing we can do. 'Cause Jesus, He will answer when we call. Pray until something happens. Pray, we will never stop to pray until something happens. Pray.